Anda buka video ini karena disiksa oleh kebas-kebas, nyeri, atau kesemutan, terutama di kaki, ya kan? Nggak cuma ngeselin, tapi juga bikin frustrasi, bener toh? Pastinya Anda ingin tahu apa obatnya dan bagaimana solusi untuk komplikasi ini yang disebut medis sebagai neuropati. Di video ini saya akan jelaskan persis apa itu neuropati dan bagaimana cara mengatasinya. Nonton sampai akhir karena saya juga akan ceritakan tentang pengalaman saya sendiri dan bagaimana saya pada akhirnya dapat mengatasi neuropati. Selamat datang pada YouTube channel Solusi Diabetes. Bagi pemirsa yang baru di channel ini, izinkan saya memperkenalkan diriku dulu. Nama saya Dominic dan saya adalah seorang coach kesehatan spesialis metabolisme khususnya diabetes dan komplikasi terkait. Karena dulu saya juga punya gula darah tinggi-tinggi, saya benar-benar mengerti siksaan diabetes. Waktu itu kondisi saya cukup parah dengan gula darah sewaktu-waktu lebih daripada 400. Dan HbA1c saya di atas 10. Namun dalam kurun waktu kurang lebih setengah tahun saja saya dapat kalahkan diabetesku. Tanpa obat atau herbal. Hanya dengan gizi dan nutrisi yang benar, serta puasa kesehatan dan olahraga khusus diabetes. Sehingga sejak 8 tahun lebih saya berdasarkan definisi medis sudah bebas diabetes. 4-5 tahun yang lalu saya membangun komunitas pengidap diabetes terbesar di Indonesia, di mana saya membagikan ilmu dan metode yang berhasil bagi saya. Dan ternyata ratusan teman lain yang juga ikut berhasil lepas dari cengkraman diabetes. Metode ini bukan merupakan pengobatan alternatif, apalagi ilmu gaib. Dan penting nih, apa yang disampaikan pada video ini bukan sekedar opini saya saja, namun semua berdasarkan ilmu dan sains terkini tentang diabetes. Gratis pula. Mari kita bersama-sama melawan diabetes. Pertama-tama, mari saya jelaskan asal-usul rasa sakit yang sering dimulai di kaki dan bisa menjalar ke tangan. Komplikasi ini dikenal sebagai neuropati yang umumnya dialami oleh kebanyakan penderita diabetes. Namun, tidak semua pengidap diabetes otomatis kena neuropati. Perlu dicatat juga bahwa neuropati bisa disebabkan oleh faktor lain selain diabetes. Namun, mayoritas penderita neuropati adalah pengidap diabetes. Kita perlu bertanya, bagaimana diabetes bisa menyebabkan neuropati dan apa hubungannya? Sederhana sih, kadar gula darah yang tinggi selama bertahun-tahun merusak syaraf. Terutama syaraf yang paling jauh dari jantung, ya seperti di kaki. Masalahnya, suplai darah ke syaraf-syaraf ini jadi terhambat. Dan itu menimbulkan kekurangan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan. Akibatnya, syaraf tersebut lama-kelamaan mengalami kerusakan. Kerusakan ini biasanya terasa sebagai kebas, linu, kesemutan, sampai nyeri yang sangat parah. Anda perlu tahu, kerusakan ini sebenarnya sudah mulai terjadi jauh sebelum Anda didiagnosa diabetes. Pada banyak pengidap diabetes, penyakit ini sudah mulai berkembang selama 5, 10, bahkan 15 tahun sebelum ketahuan diabetesnya. Sebelum kita bahas satu-satunya solusi untuk neuropati, mari kita lihat dulu apa yang terjadi kalau kita mencoba mengendalikan dengan obat. Dunia medis memang punya berbagai obat dan suplemen untuk neuropati. Lumayan banyak sih, tetapi semua obat ini cuman meredahkan gejala, bukan menyembuhkan.
Jadi begitu Anda berhenti pakai obat, neuropati pasti muncul lagi. Satu lagi efek sampingnya dari obat-obat ini nggak cuma punya efek pada syaraf di kaki, tapi juga pada seluruh sistem saraf di tubuh kita. Akibatnya sering muncul efek samping seperti pusing-pusing, penglihatan kabur, sembelit, dan lain-lain. Satu hal lagi yang perlu Anda tahu, dunia farmasi dan bahkan para dokter sendiri mengakui bahwa obat-obatan yang ada tidak terlalu efektif. Banyak pengidap diabetes juga melaporkan kalau neuropati mereka tetap ada meskipun mereka rajin minum obat. Nah, sekarang Anda pasti bertanya, kalau obat aja nggak terlalu membantu, apa itu berarti nggak ada harapan? Apakah neuropati bisa hilang atau sembuh? Kabar buruknya dulu ya, maaf sebelumnya, tapi kabar buruknya bukan cuma satu. Pertama, kalau diabetes sudah lama ada dan nggak dikendalikan, bisa saja neuropati nggak pernah akan hilang apapun tindakannya. Kabar buruk kedua, kalaupun bisa diatasi, neuropati sering membutuh waktu yang lama, bisa sampai bertahun-tahun. Sekarang saya mau jelaskan kenapa ada komplikasi terkait diabetes yang bisa cepat hilang sementara neuropati butuh waktu lama atau bahkan nggak pernah hilang sama sekali. Contohnya, gejala sering kencing yang dialami hampir semua pengidap diabetes. Sering kencing ini disebabkan oleh kadar gula darah yang sangat tinggi, semacam gangguan akibat gula darah yang melonjak. Begitu gula darah berhasil diturunkan, gejala ini pun biasanya langsung hilang. Hal yang sama juga berlaku untuk gatal-gatal. Begitu gula darah normal lagi, gatal-gatal cepat hilang karena ini cuma gangguan. Sedangkan neuropati itu bukan cuma sekedar gangguan, namun kerusakan nyata yang disebabkan oleh gula darah tinggi selama bertahun-tahun. Maka kesabaran adalah kunci sampai perbaikan benar-benar dapat dirasakan. Saya mau share pengalaman pribadi dengan neuropati. Waktu didiagnosa diabetes di tahun 2015, neuropati yang aku rasakan masih ringan. Walaupun dalam beberapa bulan saya berhasil atasi diabetes, neuropatinya tetap ada, bahkan menjadi semakin parah. Padahal gula darah sudah oke. Setelah 2 tahun bebas diabetes, neuropati tetap aja nggak karu-karuan. Kadang-kadang malah sampai parah banget, bikin aku harus rebahan sambil angkat kaki bersandar di dinding. Jadi aku bingung, mesti gimana biar hilang? Apa ini gara-gara aku perokok waktu itu? Sebelum saya ceritakan bagaimana akhirnya solusiku, saya mau jelasin dulu kenapa neuropati bisa nggak membaik padahal diabetes sudah teratasi. Penjelasannya sederhana kok. Kerusakan pada syaraf itu sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum diabetes terdeteksi. Jadi, walaupun gula darah sudah terkendali, kerusakan tetap ada. Bahkan kadang-kadang kerusakan malah memburuk sebelum mulai membaik. Masalahnya, suplai oksigen dan nutrien ke syaraf-syaraf tetap terganggu meskipun gula darah sudah terkendali. Untuk pemulihan dan perbaikan syaraf, pembuluh darah harus kembali sehat dulu supaya pengantaran oksigen dan nutrien menjadi lancar kembali. Barulah syaraf bisa mulai pulih. Dan proses ini memang berjalan dengan pelan-pelan. Sehingga atasi neuropati bisa lama sekali. Nah, kalau Anda tanya berapa lama prosesnya, saya nggak bisa kasih jawaban pasti karena setiap orang beda-beda. Bisa sampai bertahun-tahun atau mungkin cuma beberapa bulan saja. Tapi ada juga banyak teman yang berhasil atasi diabetes dengan metode yang saya anjurkan dan mereka melaporkan kalau neuropati mereka cepat sekali hilang. Ada yang dalam 3 bulan saja sesudah tuntas masalah gula darah tinggi. Dan begitu gula darah mereka normal, semua gejala neuropati ikut hilang. Tapi satu hal yang pasti, Anda harus atasi diabetes dulu.
Tanpa mengendalikan diabetes, neuropati gak mungkin membaik, apalagi hilang total. Jadi, solusi untuk neuropati cuma satu, bereskan diabetes dulu. Belum pernah ada kasus neuropati yang bisa diatasi sementara diabetes masih berlanjut. Sekali lagi, itu tidak mungkin. Mungkin ada penonton yang sekarang jadi penasaran bagaimana dapat menangani diabetes dan komplikasi terkait hanya dengan diet, puasa kesehatan, serta olahraga khusus. Saya berserta tim ahli siap membantu Anda. Maka kami sudah sediakan ilmu dan metode bagi Anda. Kalau Anda ingin mendapatkan bimbingan gratis tentang cara dan metode atasi diabetes, silahkan hubungi kami lewat WhatsApp atau email. Nomor WhatsApp kami dan alamat email Anda dapat pada bagian komentar dan bagian deskripsi dari video ini. Cuman maaf sebelumnya kalau Anda enggak dapat layanan karena kapasitas kami terbatas dan karena puluhan orang setiap hari minta tolong sama kami. Ayo, tunggu apa lagi? Gratis kok. Dalam beberapa bulan saja Anda mungkin juga sudah berhasil bebas diabetes dan komplikasi terkait. Nah, mungkin sekarang Anda bertanya, apakah ada tindakan atau suplemen yang bisa mempercepat pemulihan neuropati? Kabar baiknya ada dong. Solusinya adalah olahraga, terutama yang mengstimulasi telapak kaki dan seluruh kaki. Jalan kaki paling efektif, apalagi kalau tanpa alas kaki. Lebih efektif lagi kalau Anda jalan di medan seperti batu-batuan atau kerikil, pokoknya tempat yang gak nyaman. Jalan di medan seperti ini bisa mempercepat pemulihan syaraf dan membantu pembentukan syaraf baru. Kalau bicara soal suplemen, biasanya yang disarankan adalah vitamin B1, B6, dan B12. Memang vitamin-vitamin dari kompleks P ini bagus buat sistem syaraf. Tapi efeknya agak kecil. Jadi, jangan berharap neuropati hilang hanya dengan suplemen vitamin B itu. Balik ke pengalaman pribadiku, baru sekitar 3-4 tahun setelah diabetesku teratasi dan HbA1c nggak pernah lebih daripada 6, neuropati saya hilang sekitar 95%. Kadang-kadang masih terasa sakit. Itu pun paling 1 atau 2 kali seminggu dan biasanya berminggu-minggu nggak kambuh sama sekali. Saya juga ingin menambahkan bahwa kondisi seperti penglihatan yang kabur, namanya secara medis retinopati, juga merupakan gangguan syaraf, namun pada syaraf mata. Problem yang pengidap diabetes pria suka alami dengan anunya yang gak mau berdiri dengan tegak juga berkaitan dengan kerusakan pada syaraf. Dan kondisi-kondisi seperti ini biasanya ikut hilang kalau berhasil atasi diabetes atau neuropatinya. Satu kondisi lagi yang sering terjadi persamaan dengan diabetes dan butuh waktu lama untuk teratasi adalah tekanan darah tinggi alias tensi. Walaupun gak terasa, tensi tinggi ini sebenarnya sangat berbahaya. Jangan disepelekan tensi tinggi walaupun ketinggiannya cuma sedikit, tetap berbahaya. Jangan kelewat nonton video ini supaya tahu tentang bahayanya tensi ketinggian.